Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua tadi, selain dan salam kita aturkan terhadap junjungan alam Nabi besar Muhammad sama-sama kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan terdapat salawat kita nanti batas syafaatnya ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat yang terkenal dengan syafaatul Satriati yang saya hormati, mari buka kitabnya, kita lanjutkan pelajaran kita pada malam Kamis, masih membahas masalah macam-macam air. Sampai mana? Simak Isma'il wa la tatakallamu wa la tal'abu. Dengarkan, jangan berbicara, jangan bicara bermain-main. Wa la tal'abu, jangan main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalisu, yang ketiga daripada bagian-bagian air. Yang pertama namanya air mutlaq. Tahirun fi nafsihi wa tahirun li ghairihi. Yang kedua, tahirun fi nafsihi wa tahirun li ghairihi. Nah, sekarang yang ketiga,
dapat paham. Ada yang makruh karena wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Kalau wajib perlu pakai kalau kita kerjakan seperti kalau kita tinggalkan dapat pahala. Nah ini wajib, haram, sunat. Apa yang sunat? Kalau sunat kalau kita kerjakan dapat pahala. Kalau kita tinggalkan tidak dapat. Kita terbiasa tidak dapat pahala. Karena apa yang sunat? Ulama ada muharanya banyak dengan baik betul foto-fotonya banyak. Nah banyak sunat misalnya puasa sunat, puasa hari Senin, puasa puasa mau berpahala, mau berpuasa kita berdosa kita berubah. Itu adalah hari kelahirannya Nabi Muhammad. Karena Raja Abraham mengirim tentara menghancurkan karena itu dinamakan dia dengan nama tahun tahun lahir tahun apa? Tahun apa? Ada tahun Hijrah, ada tahun Masehi. Nah, Desember itu namanya bulan Masehi. Nah, kalau apa namanya Muharram, Safar, Rabiul
bulan apa berakhirnya bulan Islam bulan apa ini kan dilupakan bertepatan dengan saya lahir misalnya tanggal 1 Muharram bertepatan dengan tanggal 6 bulan Juli misalnya kan ada harap dalam Islam bulan Islamnya ada harap bulan nasional nah itu namanya sunat lalu dipanggil balik sembahyang tabriyah balik sembahyang ba'diyah mau dibahas lalu yang balik jadi mau batean nah itu namanya sunat puasa sunat kombinasi sunat dari kemis puasa hari dilaporkannya amal kita selama 1 minggu. Itu namanya pekerjaan yang ini saya sedih nanti selalu beres-beres kamu semampi jadi makanya mari kalian baik-baik kalau sudah baik Bapak anaknya itu namanya sujud
Jadi seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis yaitu jin azab. Akhirnya diturunkan dia dari surga karena dia tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun-turun cerita jin azab Anis dunia pas melek nenek jin azab nenek turun ke bangku dulu tebak. Nah, yang saya ulama mengatakan min abwab min syayatin an-nas sujar min abwab isyayatin bahwa rukukno adalah planet syaitan. Bagi dengan silakan Al-Masujah Yubaddihul Afkan rukuk pikiran dan terbuka. Ambil rukuk ini terbuka pikirannya berukuk sambil menulis, berukuk sambil menghafal, berukuk sambil mutalaah. Namun dengan ahli ahli hisab, ahli rukuk, ahli hisab, ahli rukuk, nah itu namanya apa namanya atau mama, ada yang mama.
boleh kita pakai makro, bukan alam, bukan alam tapi makro. Alam jadi terkadu, kita mau paham. Air yang sudah itu yang ketiga. Terus yang keempat, nanti atas sekali. Bagian air yang keempat, ma'un mutanajjisun, ialah air yang sesuatu yang tidak boleh dibawa. Misalnya anak yang berinjak dari terkumbi, kalau sembah. Perhatikan, gue pengen misalnya terkumbi. Nah itu namanya najis, tidak boleh dibawa sholat. Najis apa yang boleh dibawa sholat? Namanya najis bau. Mana contohnya? Misalnya dari Quran ketik pesantren, Robi berkesel-kesel, biasa sama anak kaimano atau kaindah, misalnya betul-betul kelompok kuning. Nah itu boleh, namanya najis bau. Bau karena kesengaja karena angin di kotoran. Nah itu namanya najis bau. Boleh dibawa sholat. Sekarang kalau air yang najis, ma'un mutanajjisun, yang dinamakan air najis pada yajuzul isti'maluhu, maka tidak boleh dipakai akannya di dalam misalnya air dijaberhi oleh kurang dari 2 kolam, maka tidak boleh kita pakai dia atau tidak Nah sekarang yang dimaksud dengan 2 kolam, ayo 2 kolam dulu, 2 kolam. Karena dua itu 2 kolam sebelumnya turutkan Baghdadiyun 500 kaki menurut bilangan Baghdad. Maknanya sebetulnya dapat ini, saya terangkan dulu. Makna asli dari 2 kolam itu, kenapa? Apa nama 2 kolam itu? Kalau dulu makna 2 kolam itu adalah semacam guci, semacam tepak, istilahnya semacam dengan air di dalam. Mungkin ada plastik-plastiknya, ada guci istilahnya. Yang namanya 2 kolam itu semacam guci atau tempayan besar. Kenapa dinamakan dia 2 kolam? Karena diangkat kolam 2. Karena diangkat dia kolam 2. Misalnya punya Pak Guci misalnya, beri yang lainnya dan kamu mungkin angkatnya misalnya harus angkat dia dengan 2 yang berarti dia 20. Karena harus diangkat dengan 2 guci. Satu guci adalah apa namanya? Tempayan yang besar. Tempayan apa? Tempayan. Karena apa Pak? Dalam naik Pak, istilahnya dia ambil mulut. Mulut malah bangku lagi tegas dari mulut. Mulut dia kasih padi kanan kayak ambil berbeda. Saya ngambil padi kanan baru ke Pak. Maka dia bukan dulu. Malah di dalam Pak. Ambil berbeda apa dari mana di kanan? Saya air di mana Pak? Pak alamnya kasih kanan lihat. Ya jadi kalau padi kanan ada kita beri kembang Pak itu kayak gimana tepat ya benar kan udah sebelum berkembang tepat alam itu sama model itulah model tempayan itu namanya 2 kolam. Nah sekarang cacat yang sekarang menurut pendapat
dua kolam dengan timbangan wal kullatani bil wazni hansuni atiritain yang dinamakan wal kullatani bil wazni hansuni atiritain. Dia bagi bahasa Indonesia sudah ada bahasa Arabnya. Nanti artinya akan bagi bahasa. Sudah bagaimana? Hansuni ati ritlin bagdadin. Ini kenapa namanya sudah ini ditulis. Nanti ada yang baca dia nanti kalau ulama nanti disuruh pertanyaan yang ini kan bisa permintaan bagdadin takriban itu yang pertama. Dua bulan wal kullatani bil wazni hansuni atiritlin bagdadin takriban yang dua artinya wal kullatani bil wazni yang dinamakan dua kolam menurut timbangan yang dinamakan dua kolam bil wazni menurut timbangan 500 kaki langsung yaitu 500 kaki menurut timbangan Baghdad. Lalu menurut timbangan Baghdad yang namanya pola itu adalah 500 kaki. Itu yang pertama. Yang kedua, dua kolam maksudnya masih. Yang dimaksud dengan kullatani menurut kitab Fiqhul Islami, kullatani menurut kullatani diwazi hasilnya akhirnya menjadi yang taklikan. Sekarang kullatani menurut kitab Fiqhul Islami menurut ilmu fikih Islam. Nanti supaya misalnya saja di bawah itu kan 500 kaki menurut timbangan Baghdad. Tapi kan tidak ada keterangannya misalnya ini menurut siapa ini. Nanti ada yang kita pegang satu-satu dari pendapat para ulama. Sekarang kullatani menurut kitab Fiqhul Islami adalah 270 liter. Nah ini gampang terukur jadinya ini. Kullatani menurut kitab Fiqhul Islami adalah 270 liter. Sudah? Awas proses periksa satu-satu tulisannya. Ini kan kamu masuk dulu ini. Siapa yang menyampaikan? Lama-lama itu udah yang masuk itu. Pas kita masuk ya sudah itu. Pas pembahasan masalah air itu. Berapa sekarang? 3. Pertama kan kullatani bil
Itu nanti dikali-kalikan nanti. Kalau menurut kalian kan mungkin semeter merata, semeter ke sana, semeter. Nah itu baknya menurut 2 bola. Sudah yang berapa? Yang keempat, kulatani menurut Imam Rafi'i. Menurut Imam Rafi'i adalah 176, koma 245 liter. 176,245 liter. Sudah? Nah ini sudah. Pertama adalah menurut Wazni, timbangan Baghdad adalah 500 kan? Tapi menurut ilmu kitab Fiqhul Islam 270 liter. Kulatannya menurut Imam Nawawi adalah 124,580 liter. Kulatannya menurut Imam Rafi'i adalah 176,245 liter. Itu menurut apa namanya yang dimaksud dengan 2 bola. Nah, tapi banyak juga air yang 2 bola kalau tempatnya 4 persegi seperti ini. Kalau 4 persegi itu adalah semeter itu namanya 4 persegi, panjangnya 1,4 hasta. Berarti 1 hasta ini namanya 1 hasta. 1,4 hasta. Nah, kalau tempatnya bundar tempatnya air itu, maka kita ambil garis-garis yang di tengahnya itu yang menjadi ukurannya apakah air itu 2 bola atau tidak. Ini belum habis ya ini. Nah ini yang dimaksudkan adalah air yang najis maka tidak boleh dipakai berwudu, air bayi atau lainnya tidak boleh dipakai mandi, tidak boleh dipakai bersuci. Adanya 2 macam. Nanti kita bahas lagi. Yang namanya ini al-ma'ul qalil allazi halak fihi najasa. Satu, salah dalam kategorian al-amlah. Tapi kalau air itu sedikit didatangi oleh najis, baik berubah atau tidak berubah air ini tetap tidak boleh kita pakai bersuci. Tidak boleh kita pakai ini belum karena dia kurang daripada 2 bola. Yang tadi itu menurut timbangan Iraknya 500 kaki, menurut timbangan siapa tadi itu kan menurut Fiqhul Islamnya berapa kaki. Nah kalau sudah mencapai air itu misalnya di bak ini, mungkin ini lebih daripada 2 bola di air yang kamu pakai untuk di dalam bak, di dalam hamam, di dalam jet. Jadi nah itu nanti kita bela-belakan mana air yang boleh dipakai, mana yang namanya air najis, mana air nama musanah, mana air musanah, mana air mutlak, mana air yang tidak boleh dipakai bersuci. Supaya kita bahas, namanya kita ngaji. Kalau ceramah itu di panggilan itu
Ijma ulama Imam Syafi'i karena imam kita dalam ilmu fikih itu ada pertama Imam Syafi'i, kedua Imam Hanafi, ketiga Imam Hambal, keempat Imam Maliki. Inilah yang kita yang asalnya imam-imam di dalam ilmu fikih. Insya Allah besok nanti kita lanjutkan pada malam Minggu. Insya Allah nanti bisa kita gabung juga dengan apa misalnya kaidah-kaidah yang kalian belum mengerti. Coba nanti kita bahas sedikit misalnya apa yang belum membingungkan kalian. Antara permasalahan apakah masalah haid ataukah masalah kalian yang istihadah, kalian yang senantiasa mengeluarkan darah, kalian yang tidak bisa berhenti darahnya keluar sampai begini bagaimana hukumnya, itu nanti kita kaji dia. Makanya berani bertanya, bukan masalahnya kita bertanya supaya kita tuntas dia dibawa ke perempuan, soalnya jadi penjelasan kan kurang kita penjelasan kamu. Nah, Bapak kalian bila di forum ini pengajian ini dari apa yang masih membingungkan kalian. Lalu kadang-kadang pertanyaan itu jangan bertanya barang yang sudah kalian tahu, itu namanya apa? Apa yang berkaitan dengan pengajian kalian itu yang ditanya. Tanya satu ini yang sebelumnya yang mengeluarkan darah. Nah, apakah masih termasuk darahnya atau tidak? Itu yang kita bahas. Oh, kalau sudah berhenti 15 hari, maka itu masih namanya darah. Sudah lebih 15 hari ini saya mengeluarkan darah bagaimana? Wajib kalian sholat. Itu namanya istihadah. Setelah 15 hari lagi ini 15 hari lagi keluar darah, maka wajib kalian sembahyang. Karena kita tidak bisa bedakan bagaimana rupa darah istihadah dengan darah haid. Yang membedakannya adalah masa keluarnya 15 hari sebanyak-banyaknya 15 hari. Tapi kalau sudah lebih 15 hari termasuk darah istihadah. Nanti istihadahnya 15 hari juga, maka kalian dipernaik darah haid 15 hari begitu terus sampai 15 hari 15 hari. Kita tidak dapat membedakan mana yang namanya darah haid, mana rupanya darah istihadah, mana rupanya memang ada darah haid itu awal-awalnya agak bukan kemerah darah merah-merahan. Tapi dari sudah lebih dari itu kita tidak bisa bedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Yang dapat membedakan adalah masanya, lama keluarnya darah itu yang membedakannya. Makanya jangan biasakan dirinya mengulir mandi itu. Barang mandi kasih dulu, barang mandi kasih dulu, barang mandi padahal dia sudah berhenti. Itu namanya kebiasaan nanti menjadi kebiasaan. Maka saya bilang mari sampai di sini dulu sebelum kita akhiri. Mari kita sama-sama berhadiah Fatihah pada Bapak Al-Mukarram. Mudah-mudahan Bapak Al-Mukarram tetap dalam keadaan sehat walafiat, afiat, panjang umur. Apalagi sekarang sudah mau operasi, mungkin hari Senin besok mau operasi penentunya yang sebelah kiri ini. Kita doakan supaya tetap sehat, panjang umur, dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh keluarga besar pondok pesantren dan keluarga termasuk kalian. Karena kalian dari sini termasuklah kalian keluarga besar pondok pesantren. Kita cepat dalam keadaan aman, damai, tentram. Silakan kalian berjuang menuntut ilmu. Silakan berlomba-lomba. Udah ditemani hafalnya terus undang-undang berkata di sana. Ngapal, tapi nanti kita bisa hafal hadisnya juga, kita bisa hafal sayangnya. Karena itu kita khususkan kepada kami lahul Fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.